Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agus Dwianto. Masih bersama saya Agus Dwianto dalam kategori pendidikan ya yang kita kerjakan. Nah, tema kali ini yaitu karena saya melihat suatu masalah bagaimana rekan-rekan mahasiswa itu dalam mencari judul itu sangat sulit. Nah, bagi teman-teman yang lagi sedang tugas akhir, entah itu jurusannya ini apa aja nanti, tapi tema kali ini yaitu tentang cara mudah untuk membuat judul di Fakultas Agribisnis. Nah, buat teman-teman bagaimana sih caranya? Nah, tentunya kalian dengan menonton video ya tidak perlu di skip, karena ini nggak ada skip-skipan, model skip itu nggak ada, itu lewat aja, mendingan nggak usah ditonton karena ini kuncinya itu melalui frasa kata atau pembicaraan. Nah, buat teman-teman yang tentunya jurusan agribisnis atau ada jurusan yang lain pun yang lagi bingung, saya lihat dari rekan-rekan diskusi grup atau rekan-rekan update status, terus rekan-rekan dari YouTube itu ada yang teman-teman itu bagaimana ya referensi judul seperti itu, mengulang-ulang kata-kata seperti itu. Padahal juga bagi teman-teman yang sudah nonton YouTube saya pasti akan tahu caranya sangat mudah dan sangat mudah. Nah, ini maka dari itu kita langsung aja ke temanya, yaitu bagaimana bagaimana menentukan judul untuk tugas akhir pada Fakultas Agribisnis. Caranya itu sebagai berikut, dan nanti ini saya kasih referensi 250 bagi penonton, 250 judul khusus untuk agribisnis. Nah, di sini yaitu kita mulai cara menentukan tugas akhir skripsi dengan mengambil judul skripsi melalui analisa pada suatu masalah dan fenomena yang terjadi. Nah, di sini kalian baca di wordnya ini saya tandai merah. Nah, ini fenomena, saya tandai merah. Menentukan tugas skripsi dengan mengambil judul, ini saya tandai merah dulu. Nah, tandai merah. Nah, berarti caranya bagaimana analisanya? Nah, tentunya itu kita dapat melihat dari aspek-aspek yang pertama, yaitu fenomena. Misalkan kalian misalkan kalian yang terjadi, oke. Nah, di sini saya klik aja ini guys, 12. Nah, di sini yaitu fenomena. Nah, fenomena terutama ini. Nah, fenomenanya apa? Nah, isunya apa? Isu. Nah, isunya apa? Isu yang terjadi. Misalkan gini, secara umum Indonesia ingin suatu pertanian itu mencapai profitabilitas yang tinggi. Intinya kan memperoleh kepuasan dalam setiap hasil panen yang baik. Nah, tapi misalkan ya ini dalam tahun 2015 atau 16 saja. Nah, target 2020 atau 2021 pemerintah menginginkan hasil baik pertanian, penjualan yang masuk dalam kategori agribisnis ya. Agribisnis itu mencapai profit. Nah, atau pengembangan. Nah, tapi pada tahun 2021 hasilnya melihat dari sumber fakta tidak sesuai. Nah, tidak sesuai. Nah, di sini buat teman-teman kalian lihat yang tidak sesuai itu dari mana. Nah, di sini itu kalau misalkan kalian di sini masih bingung cara mencari judul fenomenanya nanti apa, judulnya apa, kalian saya kasih referensi, ini judulnya. Di sini 250 judul, misalkan ini analisis tingkat resiko bagi pelaku agribisnis kelapa sawit. Nah, ini
tentunya secara umum kelapa sawit itu, misalkan nanti di bab 1 kelapa sawit itu apa itu mencapai titik yang lebih baik ketika di tahun kedepannya. Tapi nyatanya pada tahun sekarang isunya nanti isu itu di bab 1. Nah, itu mengalami penurunan. Alasannya apa? Nah, kalian misalkan ini analisis tingkat resikonya bagi pelaku agribisnis kelapa sawit, ya kalian nyari artikelnya. Pertama artikel 1 itu buat pendukung. Nah, di sini sudah saya siapin kolomnya buat nanti kalian resume. Pertama itu gitu, sebelum menentukan judul ya ini. Judul ini hanya referensi dulu. Nah, belum termasuk hasil judul yang sesungguhnya. Karena apa? Tata letak lokasi dan objek penelitiannya belum ada. Nah, di sini kalian tulis gitu loh. Misalkan di sini 1 jurnal utama udah dapat. Nah, lalu ini sesuai dengan judul ini. Nah, terus yang di sini jurnal pendukungnya juga sama, tahunnya yang berbeda. Misalkan ini tahunnya tahun 2019 atau 2020 di sini ya, di sini nih. Nah, di sini misalkan ini di artikelnya, artikel yang utama ini buat pembanding nanti. Nah, itu 2020, maka di artikel yang pendukung-pendukungnya itu kalian paling enggak minimal itu 4. Nah, ini buat mendukung. Nah, caranya bagaimana untuk menentukan judul? Kalian resume di sini. Nah, kalian tinggal resume di sini setiap artikel tadi. Nah, pertama artikel 1 tahun 2020 ya. Di sini 2020. Nah, penelitinya siapa? Misalkan penelitinya Agus. Kayak gitu kan, penelitinya Agus. Nah, misalkan di sini penelitinya Agus. Nah, judul skripsi apa? Sama, kelapa sawit tadi. Kelapa sawit. Nah, misalkan di sini variabelnya ada apa? Misalkan variabelnya itu ada 3 atau 4 gitu kan. Ya udah, variabel itu apa aja? Faktor yang mengurai kelapa sawit itu apa aja? Nah, di sini ditulis nih, variabelnya ada apa aja itu ditulis. Nah, setelah itu alat ujinya apa? Misalkan SPSS. Ya udah ditulis SPSS. Nah, setelah ini lanjut lagi. Nah, hasil analisisnya apa? Analisisnya itu misalkan variabelnya di sini ada 5 variabel ya terhadap Y gitu loh. Ini misalkan ada 5 variabel terhadap Y. Nah, berarti di sini itu ya ditulis hasil analisisnya itu yang baik berapa. Nah, yang baik berapa, terus di sini itu perbedaannya nanti kalian tulis nanti aja, nggak perlu kalian tulis, nggak apa-apa. Nih hasilnya ternyata 3 var sig, nah 2 var tidak sig. Nah, misalkan kan gini. Nah, di sini ditulis tidak semua bagus. Nah, ini perbedaan hasilnya nanti di sini. Nah, tapi di sini kalian menganalisis lagi 2019 misalkan gitu. Di sini ada Partoyo. Nah, Partoyo. Nah, di sini sama kelapa sawit. Nah, gitu, ini cara ngeresumnya. Nah, di sini variabelnya berapa? Ternyata variabelnya juga sama, ada 5. Gitu. Nah, di sini menggunakan apa? Ternyata beda, menggunakan FU alat ujinya. Nah, misalkan gini. Nah, lalu tapi di sini 5 var ini signifikan. Nah, terhadap Y misalkan gitu. Tapi di sini enggak ada perbedaan, jadi semua signifikan. Nah, jadi misalkan kayak gini ya guys. Nah, misalkan kalian sudah ngeresum semuanya nyampe 5 ini, ya udah, itu nanti kalian sudah puas, maksudnya puas dalam meresum, kalian analisa. Oh, ternyata ada perbedaan, bahwa jurnal utama yang saya buat acuan ada perbedaan dengan jurnalnya yang Partoyo. Misalkan jurnalnya Agus itu mengalami 3 variabel signifikan dan 2 variabel tidak signifikan dengan variabel yang sama. Terus nanti ada lagi yang variabelnya tidak sama, misalkan ternyata ada 4 variabel, 4 variabel tapi beda pembahasan variabelnya. Misalkan keuangan tapi yang ini bukan keuangan kayak gitu. Nah, di sini perbedaannya apa? Pada var berapa ditulis kayak gitulah. Kalau sudah berarti ini sudah cukup kuat gitu loh. Misalkan ini 2016, misalkan ini
2017, misalkan ini 2020 juga. Nah, di sini katakanlah inisial Mawar gitu kan. Di sini Mawar, di sini Putri. Nah, di sini Tarjo misalkan gitu kan. Nah, kalian kalau ini semuanya sudah tapi konsepnya sama loh ya, konsepnya ini sama. Nah, ini temanya, judul skripsinya itu hampir sama karena ini kita mengacu pada untuk penelitian kelapa sawit tadi. Ya itu tadi nih. Nah, misalkan ini kan makanya ini saya suruh ngambil. Nah, misalkan ini kelapa sawit ini tadi. Nah, misalkan yang kita ambil itu kan ini. Nah, di sini kan yang kita ambil pertama ini, ya udah di sini berarti ini semua itu temanya. Di sini temanya yaitu kelapa sawit. Nah, misalkan gitu. Nah, kalian tinggal tulis ini jurnal pendukung kedua berapa artikel, jurnal artikel loh ya, karena kalau jurnal itu sekumpulan artikel tapi yang sudah terpublish. Seperti itu ya buat teman-teman semuanya, biar teman-teman nanti nggak salah paham. Nah, kalau sudah gini, ini nanti bisa kalian buat di bab apa itu namanya, bab 2. Coba kalian lihat di skripsi kakak tingkat kalian, di bab 2 itu pasti ada GAP-nya. GAP itu ya apa namanya, penelitian terdahulu. Nah, ini namanya itu sama dengan ini namanya itu GAP. Nah, jadi pasti dosen itu pasti tanya gitu loh. Nah, acuan Anda mengambil judul ini apa? Ya udah, reviewnya disetorkan. Ini Bu, ini ada perbedaan bahwa ternyata di jurnal utamanya ini sebagai berikut. Ini dengan analisis yang sama gitu loh. Misalkan seperti itu. Nah, hanya kalau misalkan perbedaan diuji, perbedaannya apa? Nah, perbedaannya misalkan di sini ada perbedaan lokasi dan tempat atau waktu ya, lokasi dan waktu. Nah, itu kan menjadi perbedaan. Nah, pengukuran itu seperti itu. Misalkan apakah skripsinya judulnya sama, itu boleh gak boleh kan, perbedaan objek penelitian, perbedaan pada analisisnya, perbedaan pada pengaruh faktornya, itu bisa kayak gitu loh. Nah, jadi buat teman-teman sampai sini saya rasa cukup paham. Coba nanti ini saya kasih referensi, yaitu ada 250-an lah ya guys ini. Nah, ini ada sekitar 284 ini malah. Nah, di sini ada 244. Kalian cari yang mana judulnya buat referensi ya, ini buat referensi. Setelah itu cari jurnal utamanya yang harus update 2020 kayak gitu. Nah, jurnalnya kalian cari, kalian download yang sudah terpublish atau yang sudah terakreditasi di ISN lah, seperti itu, atau jurnal SIN seperti itu kan. Nah, kalau itu buat utama, misalkan sudah download yang ke-1, jurnal ke-1 ini, makanya kalian tinggal download jurnal pendukung kalian untuk memperkuat dalam penelitian kalian. Cukup mudah sebenarnya untuk apa itu proposalnya. Nah, kalau sudah, nanti bab satunya apa? Bab satunya kalian mencari tema-tema masalahnya itu, fenomenanya apa. Itu yang halaman pertama bab 1 itu. Setelah itu isunya apa. Nah, kayak tadi seperti yang saya jelaskan. Nah, kayak gitu. Secara pandangan umum, terus secara isunya yang sekarang ini itu apa, dulu pandangan umumnya seperti apa, ada feedback naik turunnya kayak gitu loh. Setelah itu nanti kalian tinggal bahas tentang objek penelitiannya. Objek penelitian itu yaitu di sebelum kata-kata ini. Kalau di bab 1 kalian pasti akan tahu. Nah, maka dari pembahasan di atas, maka dengan ini peneliti untuk apa itu meneliti dengan judul sebagai berikut. Nah, itu di atasnya itu objek penelitian kalian dijelaskan. Nah, kalian ingin meneliti di mana, sampel kalian di mana, letaknya di mana, seperti itu. Maka setelah itu nanti akan ketemu hipotesisnya gitu. Maka dari itu mengacu pada ini, yaitu variabelnya disebutin pada tujuannya tadi. Tujuan maksud untuk meneliti itu apa sih, tujuan Anda seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Mungkin saya rasa kali ini cukup manfaat. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk dipahami, dipelajari. Karena kalau kuliah sudah kuliah tapi belum paham, masih nyari referensi lain, padahal dosbing disediakan. Harusnya apa? Mawas diri untuk selalu belajar. Kalau sudah nyampe YouTube kok masih belum paham, tapi sudah ketemu channel ini, ya saya harap ya harusnya paham. Channel ini tuh sekilas hanya untuk pendidikan gitu loh. Ya misalkan kalian manfaatnya dibantu kayak gitu, maksudnya dibantu like and subscribe dan share ke teman-teman yang lain ya gitu. Tapi kalau teman-teman inginnya secara privasi, inginnya Kak saya minta bimbingan pribadi, ya ada, tapi kita
Kalau kayak model analisis data memang kita big data ya, maksudnya big data seperti ini tuh ya kita ada paketnya seperti itu, paket bimbingan itu ada. Tapi kalau hanya sekedar tanya-tanya cukup di komentar itu pasti saya balas kok insya Allah. Nah kayak gitu saya rasa cukup buat teman-teman yang lagi tugas akhir. Saya harap kalian bisa menemukan judul dari sini. Kalau sudah nyampe sini kok belum paham ya bangetan lah kayak gitu loh. Referensi judul udah ada, cara untuk menentukan jurnal artikelnya sudah ada, cara untuk resumenya buat apa itu ngajuin ke Dosbing, Bu saya ambil judul ini. Kalau sudah ambil judul ini, nah itu tentu Dosbing kalian menanyakan kenapa alasannya ngambil judul ini, alasannya seperti ini Bu, penelitian ini ada perbedaannya apa, ya dijelaskan seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, dari saya Agus Dianto, saya rasa sudah cukup, mungkin manfaat ya, di like and subscribe jangan lupa. Oke, dari saya Agus Dianto, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga manfaat.